Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Sulistaningsih, NPM 20146460036. Di sini saya akan menceritakan cerita fabel pendek untuk anak yang berjudul Rubah, Licik, dan Gagak yang Sombong. Pada zaman dahulu ada sebuah hutan yang hanya ditinggali hewan dan belum pernah dimasuki manusia. Meskipun semua hewan di sana berbeda, mereka hidup dengan damai. Mereka semua mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalkan, monyet adalah hewan yang paling nakal. Tupai hewan pengecut. Singa hewan pemberani. Kijang hewan tercepat. Kura-kura hewan yang paling lambat. Rubah hewan yang tebal muka. Dan lebah hewan yang paling rajin. Satu-satunya hewan yang tidak bisa akur dengan hewan lainnya adalah gagak yang sombong. Gagak tidak suka berbagi makanannya. Terkadang dia bahkan mencuri makanan dari hewan lainnya dan kabur. Semua hewan membicarakan gagak yang egois dan perlu diberi pelajaran. Karena rubah tebal muka dan paling pintar, dia pertama berkomentar. Kalian serahkan saja padaku, aku akan menipu gagak yang egois itu, dia takkan bisa sombong lagi. Suatu hari gagak pergi ke kota untuk mencari makanan, lalu kembali ke hutan dengan membawa sepotong keju di mulut dan beristirahat di cabang pohon. Mengamati dari jauh, Rubah memutuskan untuk mengambil keju itu dari mulut gagak. Rubah datang ke dekat pohon tempat gagak beristirahat. Saat itu gagak sedang memakan keju yang ditaruh di cabang pohon. Hai teman, kau sedang makan apa? Aku belum pernah makan yang seperti itu. Gagak, ini namanya keju, manusia memakannya. Aku penasaran rasanya, maukah kau berbagi denganku? Gagak, tidak. Kau tahu berapa jauh aku terbang untuk mendapatkan keju ini? Lalu kenapa? Suatu hari aku juga akan berbagi makanan kepadamu. Kenapa aku mau memakan makananmu yang kotor itu? Keju ini sangat spesial. Kau tak bisa menemukannya sesukamu. Apapun yang dikatakannya, Rubah tidak bisa meyakinkan gagak untuk berbagi makanannya. Rubah hewan yang pintar, tetapi gagak sama pintarnya. Jadi kali ini Rubah membuat rencana lain. Oke, silahkan makan kejumu. Aku tidak menginginkannya, tetapi setidaknya biarkan aku mendekatimu dan melihat keju spesial yang tak mau kau bagi itu. Saat Rubah mulai memanjat pohon, gagak mengambil kejunya dengan panik dan terbang ke cabang lain. Kali ini Rubah pergi ke bawah pohon tempat gagak berada, tetapi gagak tidak berniat untuk berbagi makanannya. Rubah menyerah dan mendapat rencana lain. Apa kejelekan gagak? Dia egois dan sombong. Mungkin aku harus memanfaatkan sifat itu untuk mengambil makanannya. Hai teman, kau tahu kenapa aku datang ke bawah sini? Agar tidak kehilangan kejunya, gagak bertanya tanpa membuka mulutnya. Kenapa? Kudengar kau punya suara yang paling indah di hutan, dan saat kau bernyanyi, semua hewan akan terpesona mendengarnya. Lalu gagak mengembangkan bulu-bulunya dan mulai terlihat percaya diri. Nyanyikanlah sebuah lagu agar kudengar suara indahmu itu, dan kuceritakan kepada teman-temanku. Rubah akhirnya menemukan kelemahan gagak. Akhirnya, saat gagak yang sombong itu membuka mulutnya, keju yang di mulutnya jatuh, dan tentu saja Rubah langsung menangkapnya. Gagak tertegun tak bisa bergerak. Wow, keju berhargamu jatuh ke mulutku, dan rasanya enak sekali. Sejak saat itu, gagak tidak sombong lagi, dan ia selalu berbagi makanan ke teman-temannya.
Nah, pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan pernah jatuh cinta pada kata-kata yang menyanjung. Dalam cerita ini, Gagak dipengaruhi oleh rubah dan dibutakan oleh apresiasi yang salah. Gagak kehilangan makanannya dan rubah mendapatkan dengan cara yang licik. Karena itu, kita harus selalu waspada terhadap sanjungan dan jangan pernah mempercayai siapapun secara membuta.